Lampung. Pada awal Perang Dunia Kedua, Jepang mulai memperluas wilayah kekuasaannya di Asia Tenggara. Indonesia, yang saat itu masih dijajah oleh Belanda, menjadi salah satu target utama Jepang karena kaya akan sumber daya alamnya, terutama minyak bumi. Pada awal 1942, pasukan Jepang mulai menyerang wilayah Hindia Belanda, termasuk Tarakan, Balikpapan, Palembang, dan akhirnya Batavia, yang sekarang namanya menjadi Jakarta. Belanda yang kewalahan akhirnya menyerah pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, menandai dimulainya pendudukan Jepang di Indonesia. Saat pertama kali datang, Jepang membawa propaganda Asia untuk Asia atau Gerakan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Mereka mengklaim bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Barat. Hal ini membuat banyak rakyat Indonesia awalnya menyambut kedatangan Jepang dengan antusias, berharap akan adanya perubahan yang lebih baik dibandingkan masa kolonial Belanda. Namun, harapan tersebut segera berubah menjadi kekecewaan, karena Jepang ternyata menjalankan pemerintahan yang lebih keras dan otoriter. Dalam masa pendudukannya, Jepang menerapkan berbagai kebijakan yang berdampak besar bagi rakyat Indonesia. Salah satunya adalah sistem Romusa, yaitu kerja paksa yang memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja di proyek-proyek Jepang dengan kondisi yang sangat buruk. Banyak pekerja Romusa yang mengalami kelaparan, kelelahan, bahkan meninggal dunia. Selain itu, bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya menjadi sangat langka karena Jepang lebih mengutamakan kepentingan perang mereka. Jepang juga memberikan dampak positif, terutama dalam bidang militer dan pendidikan politik bagi rakyat Indonesia. Jepang mendirikan berbagai organisasi semi-militer seperti PETA, Pembela Tanah Air, dan Heiho untuk melatih pemuda Indonesia berperang. Selain itu, Jepang juga mulai memberikan pendidikan nasionalisme dengan membentuk organisasi seperti Putera dan Jawa Hokokai, yang diam-diam dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua mulai terlihat pada tahun 1944 sampai 1945. Amerika dan Sekutu berhasil merebut kembali banyak wilayah yang sebelumnya dikuasai Jepang. Puncaknya pada 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Akibat serangan ini, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Setelah Jepang menyerah, pasukan mereka mulai mundur dari Indonesia. Namun, sebelum benar-benar meninggalkan Indonesia, mereka masih bertanggung jawab atas keamanan sementara sebelum kedatangan Sekutu. Pada akhirnya, Jepang secara resmi menyerahkan kendali kepada Sekutu yang kemudian datang ke Indonesia melalui
Alliance Force Netherlands East Indians. Meskipun Jepang telah pergi, perjuangan Indonesia belum berakhir karena Belanda mencoba kembali menjajah yang kemudian memicu berbagai pertempuran dan mempertahankan kemerdekaan. Meskipun Jepang telah meningkatkan Indonesia, dampak dari pendudukan mereka masih terasa dalam berbagai aspek kehidupan. Sistem pemerintahan, pendidikan, dan militer yang dikenalkan Jepang menjadi salah satu faktor yang mempercepat kesadaran nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Selain itu, pelatihan militer yang diberikan Jepang kepada pemuda Indonesia melalui peta dan Heiho membantu dalam perjuangan melawan Belanda setelah kemerdekaan. Dengan pengalaman yang didapat selama pendudukan Jepang, Indonesia semakin siap untuk mempertahankan kemerdekaannya dan melawan segala bentuk penjajahan di masa depan. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang tinggi, yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tanahlah aku berdiri.